Ketika kita mendengar seseorang, wah si anu ceramah, menghina Ustadz Taufik, atau ada satu pelawak di panggung, dia goblok-goblokin, tolol-tololin, jojon. Benarkah? Benar. Terus, ya emang gue lagi ngelawak. Itu suasana humor, suasana guyon tidak bisa dimaknai dengan serius. Jika engkau memaknainya dengan serius, kemudian engkau menyalahkan dia tanpa hadir di situ, maka engkau telah melakukan kefasikan sebenarnya. Jika engkau kirimkan dalam bentuk TikTok atau video, maka kefasikanmu sudah disebarkan kepada orang banyak. Berapa besar dosamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amalina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana abihi wa man tabi'ahu dah amma ba'du. Nas'alullah al-ijabah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan semua langkah kaki, nafas dan tenaga yang kita pergunakan untuk sampai di sini dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan kembali membuka ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat, yaitu surah 49 yang sudah berpuluh kali saya katakan bahwa surat ini adalah surat resep sukses berukhuwah. Kita baca ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Ayat ini diletakkan pada surah Al-Hujurat yang sudah berulang kali saya katakan bahwa surat Al-Hujurat menggambarkan realitas umat Islam di mana sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umat Islam akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Menurut isyarat surat ini, bahwa kelompok-kelompok itu tidak ubahnya seperti hujurat, kamar-kamar, yaitu ruangan-ruangan di satu rumah
yang hanya dipisahkan oleh sekat-sekat saja. Masing-masing punya pintu, masing-masing ada ruangannya, dan setiap kamar itu ada isinya tersendiri yang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Walaupun umumnya ada yang sama, yaitu ranjangnya. Meskipun kamar-kamar itu berbeda, tetapi harus disadari bahwa itu masih berada di dalam satu rumah, di mana keberadaan satu kamar mempengaruhi keberadaan kamar yang lain, juga sangat menentukan tegaknya rumah itu sendiri. Sehingga apabila satu kamar dirobohkan, bisa jadi bagian kamar yang lain ikut miring atau bahkan mungkin rumahnya juga ikut miring. Maka jangan lakukan. Jika satu kamar dibakar, insya Allah dalam waktu yang singkat seluruh kamar dan rumahnya itu semuanya terbakar. Inilah pesan yang saya ulang-ulang di dalam menyikapi segala perbedaan yang terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih dalam lingkungan alladzina amanu. Itu siapa belakang, monggo maju aja ke depan. Kita ngobrol-ngobrol. Tetapi surat ini juga mengisyaratkan bahwa ketika ada manusia yang sudah berbeda kelompoknya, berbeda alirannya, berbeda mazhabnya, atau berbeda pilihannya dalam dunia apapun, seringkali di antara mereka ada kabar-kabar yang memojokkan kelompok yang lainnya dan mengunggulkan kelompok dirinya. Nah, ayat ke-6 ini kita akan konsentrasikan ke sana. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, seperti pada awal surat, diulangi lagi, hai orang yang beriman. Ketika Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini juga terus akan saya ulang, biasanya disusul dengan satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama ada perintah, yang kedua ada larangan, yang ketiga ada informasi atau berita. Perintah, larangan, dan berita ini bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia yang menerima perintah, larangan, dan informasinya. Oleh karena itu, pada ayat ini ketika sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ayo bareng-bareng kita meyakini bahwa kalimat berikutnya itu berguna dan penting buat kita, rugi kalau kita tidak mengamalkannya. Untuk itu kita alihkan konsentrasi sekarang, dawuh apa yang akan Allah sampaikan kepada kita setelah kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi mohon maaf, yang sudah merasa perasaan sudah tidak iman lagi, tidak apa-apa, tidak usah ikut dengerin. Ya, wah aku perasaan sudah nggak ada iman deh, ya tidak apa-apa, tidak usah dengerin. Tapi kalau masih mengklaim atau merasa ada iman, ayo arahkan konsentrasi kita kepada kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya adalah kalimat perintah. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik membawa berita kepada kamu, yang namanya naba itu adalah khobar. Berita, cerita, laporan, informasi. Yang namanya khobar yahtamilu sidqa wal kadhiba.
adalah sesuatu yang mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Apa yang disebut dengan as-sidqa benar itu mutabaqatul kalam lil waqi'. Sesuainya pembicaraan dengan fakta. Itu dalam istilah santri seperti itu. Ya. Yang namanya kalam, khobar itu naba itu khobar. Khobar al-khobar awani as-sidqa al-kadhib atau al-kidhib. Ini benar, ini dusta atau salah. Apa definisinya? Mutabaqatul kalam lil waqi'i. Kalau ini mukhalafatul kalam lil waqi'i. Ini definisinya. Yang namanya berita benar itu adalah sesuainya pembicaraan dengan kenyataan. Yang namanya salah itu adalah berselisihnya pembicaraan atau ucapan dengan kenyataan. Sejauh itu Al-Quran bicara tentang ilmu komunikasi kita. Nah, poin kedua, bahwa cara komunikasi manusia itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, yang itu berarti sampainya satu informasi kepada orang itu pun disesuaikan dengan sarana yang ada pada zaman itu. Dulu orang kalau ngundang hajatan keliling. Keliling ada? Biasa orang datang ke rumah, keparang matur, romo, kapulo, sepindah silaturahmi, sowan mereka silaturahmi, kaping kalipun kulo kapureh dugeaken panwun saking Kang Sastro bilih ngenjang tanggal 8 Desember menika badhe ngijabaken putranipun ingkang nomor kalih. Ingkang kaspun rama nggih kersa rawuh lenggah kanthi barokahi acara menika sakmonten atur kula. Nah, gitu loh. Ya kan? Datang, assalamualaikum salam. Hapunten nu kahiji mah pribados teh. Ngahaja ngadeheus karama ka dieu. Sejak silaturahmi kali perkawisna pribados teh kautus ku pangersa Kang Warsono bilih kaping 8 Desember enjing teh mantena bade nikahkeun putrana anu nomor kadua anu disuhun mah rama teh tiasa linggih nyarengan oge ngaberkahan acara anjeunna sakitu menawi nu kapiatur gitu. Gitu ya. Kan komunikasi kita berubah. Nah, maka ketika orang menyampaikan kabar juga seperti itu. Datang, Pak, pohon sawo Bapak yang di kebun sana roboh. Kan di sana. Seiring perkembangan zaman, berubah. Kabar disampaikan lewat tulisan. Dari Ciamis sampai Jakarta lebih kurang seminggu. Pos. Berubah lagi supaya cepat. Telegram, ingat telegram ya? Ya kan?
Itu di kantor pos tempatnya. Duk, 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 duk. Di situ keluar juga tulisan. Tapi itu baru resmi di kantor-kantor telegram, postel. Pos dan dulu telegram dah. Nanti kertasnya disobek, seret, diserahkan kepada yang punya rumah. Tentu saja berita yang ada di situ dibaca sama orang telegram kan. Semua orang bisa baca. Tapi diterima. Naik lagi kemudian menjadi berita faksimil. Kalau yang kecil di pager itu berarti pernah punya dia. Saya kan nggak punya pager. Nah itu berita hanya diketahui oleh penerimanya. Yang lain tidak tahu. Tit bunyi kan, lagi naik motor turun, wah keren banget dah. Pasang sini. Namanya zaman kampungan itu. Taruh sini biar kelihatan orang ya kan. Camat taruh sini. Wah keren tuh. Udah keren banget dah tuh. Lama-lama ini nggak kepake. Ribet banget nih. Akhirnya kita bisa telepon langsung pakai handphone. Handphone dulu apa? Pager dulu? Pager kan? Iya, cuman baca tok gitu kan. Lu bahagia banget dah. Ustaz Taufik waktu sama calon bininya, itu aja. Udah bahagia banget. Handphone tapi cuma suara tok, itu pun kresek-kresek. Bayangkan handphone yang gede itu mahal harganya, dibeli aja. Sekarang udah nggak ada harganya lagi kan. Dikasih juga males, malu makanya. Sampailah kabar dengan pola itu, naik lagi BBM. Saya kirim berita. Naik lagi WA, WhatsApp, program WhatsApp. Sudah bisa melihat gambar, kirim gambar. Dan sekarang manusia sudah bisa berkomunikasi dengan video call. Naik lagi sekarang. Video call lebih dari itu. Alat sampainya informasi kepada manusia sulit diragukan kebenarannya hari ini. Karena orang bisa ngobrol langsung. Kalau dulu kan, zaman dulu, orang cuma telepon. Iya apa bukan? Satu-satunya alat pembuktian bahwa itu adalah memang dia yang telepon adalah suara. Ingat kan? Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu. Kan? Ingat ya? Terus apa? Yang ini aku, janganlah engkau ragu. Yang tentu kamu masih kenal suaraku. Nah itu suara kan? Sekarang lagu itu nggak kepake lah. Untuk pembuktian loh ya. Yang pernah mengalami ini pasti akan lain rasanya. Kita melihat. Jadi modal memastikan bahwa ini suaranya Mas Gunawan suara. Oh ini mah bukan, ini mah Sajelani ini suara. Tapi hari ini orang tidak bisa bohong dengan suaranya. Mana wajahmu? Pembuktian benar atau salah satu berita sudah begitu. Tapi apakah itu aman? Sekarang mulai tidak aman lagi. Sebab orang bisa mengirimkan berita yang ngomongnya wajahnya Dokter Terawan, suara Dokter Terawan, nggak tahu siapa pelakunya. Ya, kita tidak boleh gaptek di sini. Kalau gaptek korban kita. Nah, begitulah. Perubahan sampainya informasi, teknik komunikasi akan terus berubah. Itu menghendaki kita tidak mudah percaya dengan satu berita, satu informasi. Tapi untuk tidak percaya sulit sebab kita tidak punya perangkatnya. Wajib kita mempelajari ilmunya. Gitu loh. Dah. Perubahan
teknologi yang mempengaruhi perubahan cara komunikasi manusia, meniscayakan manusia juga berubah di dalam menetapkan benar atau salah khabar. Apa yang dianggap benar dulu, modal ketikan sudah nggak laku hari ini. Apalagi ketikan sudah pakai ginian. Ini tulisan siapa? Kalau dulu masih ketemu. Baik. Kita diperintah oleh Al-Quran, in ja'akum fasikun binaba'in. Jika ada orang fasik membawa berita, kirim SMS, WA, kirim video, kirim narasi, dan lain sebagainya. Wajibnya kita adalah fatabayyanu. Pada kata fatabayyanu ini ada dua bentuk bacaan. Ini saya ulang-ulang karena kebutuhan hari. Satu qiraat membaca fatabayyanu dan qiraat lain membaca fatasabbatu. Ini bukan bertentangan, tapi cara Allah mendudukkan masalah sehingga satu masalah bisa dilihat dengan sempurna, tidak dengan menambah ayat. Nih, fatabayyanu. Dulu tulisannya seperti ini aja. Udah gini aja dulu. Zaman Rasul ya cuma kayak gini hurufnya. Nggak ada titiknya. Nah kemudian ini diberi titik. Fatasabbatu. Apa bedanya? Kalau fatabayyanu itu bayin, bayinun, jelas. Kalau fatasabbatu itu sabat, kokoh tetap. Kan kita sering baca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kokohkan. As-sabat. Ini dua. Bayinun, jelas. Sabatun, kokoh. Apa artinya? Ketika engkau menemukan satu tulisan atau kamu mendengar satu laporan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah meneliti tulisan atau bacaan atau ucapan itu, apakah benar seperti itu teksnya. Gitu. Kalau dapat laporan perbuatan, kamu cek dulu apakah benar memang seperti itu gerakannya. Sekarang sudah ketemu teksnya, langkah yang kedua, fatasabbatu. Apakah maksud dari teks itu adalah maknanya A atau jangan-jangan ada makna yang lain? Kalau ada yang lain, pastikan dulu satu di antara sekian banyak ihtimalat, sekian banyak kemungkinan dari yang dikatakannya itu, mana yang dimaksud oleh ucapannya itu, baru kamu menyikapinya. Saya ambil contoh. Ini kitab ya. Saya tidak mengatakan bahwa kitab ini sengaja salah, tapi kita buktikan. Ini kitab Tahqiqul Qiraat Al-Qur'aniyah fi Kitabil Jami' Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ya. Kitab ini
supaya nanti yang mau membuka di rumahnya barangkali ada yang rajin. Ini terbit di Dar Ibnu Katsir belakang Universitas Al-Azhar Mesir. Itu udah lama, bukan pada sebeli. Karya Abi Abdullah Talib Fatahqiq Dr. Ali Muhammad Taufiq An-Nahas. Ini orang yang memberikan ijazah sekarang, sangat sudah hebat nih orang. Pada halaman 30 ya. Nah. Waman qara'a yusliha bukan yusliha ini yasolaha, siapa yang membaca yasolaha ja'alal fi'ala baina zaujatin wa zaujin wa asluha yatasolaha fa udrimatil ya fi dhadi. Asalnya adalah lafadz yatasolaha maka diidghamkan, lalu diidghamkan apa hurufnya ke dalam dod. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 138 ayyusliha bainahuma sulha. Di sini fa'adu hudmatil ya fi dhad, ya diidghamkan kepada dod, yang benar kepada sod. Ini salah cetak sekira, salah tulis, karena ini tidak sesuai kan, berarti tulisan ini salah. Yang benar faktanya tidak sesuai dengan yang di Quran, karena di Quran bukan dod tapi sod. Ini juga sama ini. Qauluhu ta'ala, qaul Ibnu Abbas nasya, surat Maryam ayat 23. Silakan ibunya. Wa kuntu nasyam mansiya, surat Maryam 23. Kita akan buktikan. Hiya fil asli bi fathin nun wa kutibat fi an-nusakh al-haditsah bi kasrin nun. Nisya ala riwayati Hafsin wa qiraati Hamzah wal aslu bi fathin nun ala riwayati gharima wa huma lughatani. Ayatnya apa bacanya? Awal ayatnya? Fajahal makhadu ila jidina halati qalat laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Nasyan kan? Itu qiraat Hafs Asim beriwayati Hafsin bacanya nasya pakai fathah, tapi di sini bikasrin nun nisya. Menurut kitab ini berarti informasi yang ada di kitab ini tidak pas dengan faktanya di riwayat Hafs. Ini kitab kecil. Sekarang yang agak gede dikit. Memang kerjaan saya gitu ngurat-ngurat gitu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Haitsu qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Hamzah wa Asim fi riwayati Hafsin wa arjulikum bi kasril lam wa qara'a al-baqum bin nasbi wa hum Nafi' wa Ibnu Amir wal Kasai wa Asim fi riwayati Syu'bah. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 6, coba silakan lihat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqam saw bi ru'usikum arjulakum ila al-ka'bain. Silakan lihat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Di sini katakan bahwa Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, Asim dalam riwayat Hafs baca wa arjulikum. Ini saya gambar supaya jelas. Jadi qiraat Asim kan Asim 2.
Rawinya Syu'bah dan Hafiz. Ini dia. Menurut kitab ini, Asim dalam riwayat Hafiz dibaca wa arjulikum. Wa arjulikum. Li. Dan dalam riwayat Syu'bah wa arjulakum. La. Ini kitab internasional ya. Ada 3 jilid. Ini jilid pertama. Benar nggak? Sekarang kita buktikan. Qiraat Asim riwayat Hafiz adalah ini. Di situ wa arjulah wa arjuli. La apa li? Wa arjulakum. Berarti ini salah. Sekarang ini riwayat Syu'bah. Syu'bah itu satu guru dengan Asim. Jadi kalau itu adalah ini Hafiz. Nah ini Syu'bah, ini kitabnya, Qur'annya ini. Kita cek. Benarkah Syu'bah membaca dengan wa arjulakum? Nah kita tunjukkan di sini. Syu'bah justru membaca wa arjulikum. Jadi terbalik. Ini biar kelihatan tuh. Ah, tuh, arjuli. Ini adalah Syu'bah. Nah. Syu'bah ya. Terbalik. Berarti berita, informasi yang disampaikan oleh kitab ini benar apa salah? Salah. Di rumah saya berpuluh-puluh kitab ada coretan seperti ini ya. Saya juga minta nanti teman-teman meriksa lagi, takut salah. Ini seperti ini saya kerjaannya tiap waktu itu, nyoret-nyoret. Nah, sekarang lihat di sini. Haddatsana Khalaf bin Ahmad bin Hashim. Dikasih catatan kaki. Hakadha bil asli wa huwa tahrifun lin ahla yujadu fi syuyukhi Abi Amr Ad-Dani Khalaf bin Ahmad bin Hashim unzuhu fi al-Muqni'. Nah, kata-kata Hashim di sini adalah tahrif. Karena tidak ada seorang pun syekh dari Abu Amr Ad-Dani yang namanya Khalaf bin Ahmad bin Hashim. Di sini ada halaman 44. Masih di kitab ini juga. Katanya kan tadi tidak ada Khalaf Khalaf bin Ahmad bin Hashim. Tapi pada halaman 44 dia nulis bahwa di antara gurunya Imam Ad-Dani ini adalah Khalaf mana tadi tuh? Bin Ahmad bin Hashim Abul Hazm As-Sirkisi Al-Qawdi. Di sini ada Khalaf bin Ahmad bin Hashim. Di halaman tadi tidak ada gurunya Imam Ad-Dani yang namanya Khalaf bin Ahmad bin Hashim. Ternyata di halaman 44 Khalaf bin Ahmad bin Hashim adalah salah satu guru dari Imam Ad-Dani. Berarti buku ini yang benar yang mana? Dua halaman berbeda ini. Daya nanti daripada pusing contoh-contohnya. Saya ingin mengatakan bahwa apabila kita mendengar ucapan seseorang atau menemukan tulisan seseorang, ya, atau mendengar cerita seseorang tentang orang lain, maka wajib kita adalah dua tadi.
Satu, tabayyun. Klarifikasi apakah benar dia mengatakan ini dan melakukan ini. Oh iya benar, dia memang kemarin nebang pohon. Nah tinggal, atau dia mengatakan begini, tinggal yang kedua, fatasabbantu. Apakah dia mengatakan itu tujuannya ini? Apakah dia nebang pohon itu tujuannya ini? Pastikan dulu karena ada kemungkinan-kemungkinan. Paham maksudnya ya? Untuk mengetahui apa motivasi seseorang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, yang tahu adalah orang yang menyaksikannya di tempat dan melihat suasananya. Jelas ya? Tanpa itu maka engkau tidak boleh menyimpulkan si A telah melakukan ini dan dia layak dicela. Baik. Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth yang berasal dari Bani Umayyah. Ketika Bani Mustalik masuk Islam, Rasul titip pesan kepada Al-Haris, sampaikan kepada kaummu, besok tanggal sekian akan ada pemungutan zakat. Nanti aku akan kirim Walid ini. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, antara Bani Umayyah, partainya Walid ini, atau puaknya Walid ini, etnisnya Walid ini, sukunya Walid ini, pernah terjadi konflik horizontal dengan Bani Mustalik. Bayangkan, orang yang pernah berseteru dengan satu kelompok orang, suruh mengut zakat di situ. Rasul ini aneh aja kan? Dan sekarang gitu kan. Kita kan lawan politik sama dia. Malah saya suruh ke sana lagi. Ini kerennya Islam. Karena mereka merasa bahwa dengan kedatangan Islam ini mereka menjadi orang Islam, menjadi bersaudara. Islam itu melepaskan semua permusuhan yang lama, udah clear masalah apapun. Masalah tawuran antar desa, tawuran antar seberang jalan, clear. Sudah dipersatukan oleh Islam. Maka pengiriman Al-Walid ini juga mungkin sebagai uji coba berhasil apa belum. Gitu. Berangkatlah si Walid ini. Begitu sampai di Bani Mustalik, itu harta zakat sudah numpuk di pinggir jalan, orang ramai banget di situ. Walid pikirannya lain, waduh gawat ditangkap gua nih begini nih. Bayangannya adalah pilpres, ya maksudnya bayangannya hari yang lalu. Pada gotok-gotokan sudah selesai. Dia simpulkan sendiri. Waduh, kalau aku masuk situ mati ini, lari dia. Lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Bani Musa itu bohong. Boro-boro mau bayar zakat, saya dikepung. Untung saya lari nih, kalau enggak bisa mati saya. So, panggil Khalid bin Walid. Jagger. Berangkat. Bawa satu kompi. Persiapan. Tapi jangan langsung tembak. Kudu tanya-tanya, pelajari dulu. Berangkatlah Khalid, bawa rombongan, spionase, mata-mata, sekaligus juga jago tempur semua. Pilihan, kalau yang kurus-kurus nggak ikut dah. Sampai malam. Diketahui, ternyata mereka berkumpul itu justru tidak ada yang namanya meribut.
Satu keterangan menyebutkan justru mereka kirimkan delegasi ketemu tengah jalan. Ada juga yang mengatakan kemudian terakhirnya bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami akan membunuh utusanmu? Ini kami sangat gembira panjenengan kirim delegasi. Walaupun cuma setingkat menteri atau apa, tapi kan atas nama panjenengan gitu loh. Waduh, coba kalau Khalid bin Walid itu emosional main gebrak aja, kacau ini. Hah? Main emosi aja, main tembak aja kan, bahaya, bisa meninggal tuh. Padahal kan nggak ada. Turunlah firman Allah, hai orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu dengan satu berita, tabayun. Kata fasik itu menunjuk kepada jahat. Khamsun fawasik yuqtalna fil hil wal haram. Ada 5 binatang yang dinyatakan sebagai fasik, dibunuh di tanah haram ataupun bukan. Tanda terusan fikih. Dan bayangkan ketika Allah menyebutkan binatang yang disembelih tidak sesuai dengan syariat itu apa? Dzalikum fisqun. Kefasikan. Menunjukkan bahwa itu kotor. Artinya orang yang disebut dengan fasik itu orang kotor. Dan lihat di Al-Maidah ada 3 kelompok manusia yang dinyatakan sebagai hampir sama nilainya. Malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasikun. Jadi fasik, zalim, kafir itu bisa kompet daunkeun sama Allah. Untuk menggambarkan betapa buruknya perbuatan kefasikan. Nah, penyebar berita bohong itu fasik. Disejajarkan. Bagaimana kita yang menerimanya? Fatabayyanu. Zaman ini orang sudah mudah mengedit pembicaraan orang. Bukan cuma mengedit, membuat orang seolah-olah dia ngomong. Coba, aneh banget. Ini ibu-ibu banyak yang tertipu. Saya punya saudara kemarin, ngamuk-ngamuk anaknya, belikan saya itu, tuh ada titik puspa tuh. Ada? Titik puspa aja sehat. Dibilangin, Bu, itu bukan titik puspa, gambarnya emang dia, suara-suara dia, tapi bukan dia yang ngomong. Teknologi, AI itu. Banyak ketipu kan? Ayo coba sekarang orang-orang terutama yang pengen sehat. Ada penghinaan, kita telah ditipu oleh dokter selama berpuluh tahun. Ya kan? Saya tidak tahu nih ada undang-undang hukumnya nggak ada? Ada hukumnya di sini. Kok seenaknya orang seperti itu? Agim, Pak Quraisy Shihab, semua jadi korban itu. Kalau beliau nggak masuk karena nggak terkenal kan masalahnya. Malah syukur kalau dia. Saya enggak, karena nggak terkenal itu. Nah itu ya. Jadi pertama, benarkah ini suara dia? Benarkah itu yang dilakukannya? Ya, oke. Yang kedua, motivasinya dulu. Jangan motivasi orang diwakili oleh perasaanmu yang penuh kebencian karena tadi lain kamar. Ya kan, Mas Yudi, misalnya saingan saya kalah mulu sama dia, ngontel ketinggal mulu misalnya, saya akan bikin isu besok ngomong, Pak Yudi tuh sepedanya pakai mesin tuh, wah curang tuh, gitu, iya kan? Buktikan dulu. Benar nggak di sepedanya ada mesin? Ternyata tidak ada, selesai. Ternyata benar ada. Lihat dulu, hidup nggak mesinnya? Belum selesai. Ketika kita mendengar seseorang, wah si anu ceramah, menghina Ustadz Taufik. Atau ada satu pelawak di panggung, dia goblok-goblokin, tolol-tololin, jojon.
Bener kah? Bener. Terus? Ya emang gue lagi ngelawak. Itu suasana humor, suasana guyon tidak bisa dimaknai dengan serius. Jika engkau memaknainya dengan serius, kemudian engkau menyalahkan dia tanpa hadir di situ, maka engkau telah melakukan kefasikan sebenarnya. Jika engkau kirimkan dalam bentuk TikTok atau video, maka kefasikanmu sudah disebarkan kepada orang banyak. Berapa besar dosamu. Saya tidak sedang bicara siapa-siapa. Tapi indikator bahwa itu bercanda ada. Mana buktinya? Semua yang hadir tertawa. Itu berarti sedang bercanda. Ya. Ya apa tidak? Dan orang itu pun menyampaikannya dengan tertawa. Bukan dengan enggak. Tapi namanya beda kamar dari tadi juga. Ada orang-orang yang memang sejak beda kamar sudah tidak suka. Mas, nyetel musiknya jangan kenceng-kenceng, kamar-kamar gue dikencengin. Tujuannya apa? Supaya penghuni kamar itu nggak betah pergi nanti kamarnya diambil, paham? Ya itu aja. Kenapa kita mesti tabayun dan tasabut? Nah tadi itu. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan satu statement, tidak memperlakukan satu sikap kepada satu kelompok yang itu saudara kamu itu loh. Atas dasar ketidaktahuanmu. Jangan mudah percaya dengan berita orang, supaya kamu tidak salah menilai orang, supaya kamu tidak salah menyikapi orang, dan supaya kamu tidak menyebarkan berita salah kepada orang. Sikapmu yang salah itu apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan. Jadi jangan suka gampang terpengaruh dengan media sosial. Jangan suka ikut-ikutan menyimpulkan kata orang. Teliti sendiri, tabayun sendiri, tasabut sendiri. Maka sekarang sebenarnya yang wajib diteliti, dianalisa, dipertanyakan itu orang yang berbicara atau yang menyebar beritanya. Ayo, yang harus diteliti kalau perlu dipanggil polisi itu penceramahnya atau pembuat TikToknya. Jawab. Itu dulu. Lah itu saja nggak usah jauh-jauh lah. Nah, kita jangan suka men-share video yang kita tidak tahu benar. Kalau kita share sedangkan ternyata itu salah atau editan atau narasi yang dibikin, maka kita sudah jariyah maksiat. Apakah video yang hari ini kita share itu berhenti 1 bulan? Mungkin akan terus dan satu saat akan tertulis dalam buku tahun sekian pernah terjadi peristiwa ini, padahal itu adalah bohong, pekerjaan orang-orang fasik. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kan itu. Ini ayat. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu menyesal gara-gara yang kamu lakukan itu. Jadi Allah kayak kurang berita sih. Baca aja berita yang jelas jadi pahala. Apa? Ya Quran.
aman, sudah itu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana amna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.